Di tahun 1864, seorang teman lama Karl Marx meninggal dunia. Sang teman ini mewariskan Karl Marx warisan sebesar 820 pound sterling. Jumlah uang tersebut sangat besar di zaman itu. Saya menghitung dengan kalkulator inflasi dan nilainya setara dengan 133.000 pound sterling saat ini. Kalau dirupiahkan artinya mencapai sekitar 2,3 miliar rupiah. Marx yang hidupnya rada-rada susah karena bergantung dari karir jurnalis, penulis, dan juga sumbangan dari rekan-rekannya, tentu akhirnya mendapatkan duit lebih. Rumahnya di London dapat perabotan baru. Anak-anaknya dibelikan hewan peliharaan berupa anjing, kucing, dan burung. Marx bersama keluarganya bahkan mengambil liburan 3 minggu di wilayah Ramsgate, Kent. Ini wilayah pesisir paling terkenal di Inggris pada abad ke-19. Walaupun saat liburan itu si Marx rada-rada ngenes karena dia kena bisul di selangkangan yang bikin dirinya lebih banyak tinggal di penginapan. Anyway, di momen dapat durian runtuh duit warisan ini, Marx menulis sepucuk surat untuk pamannya di Belanda yang adalah seorang pengusaha kaya di daerah Zaltbommel. Ia menyebutkan bahwa dirinya juga spending beberapa dari duit itu di pasar saham. Yes, Marx main saham. Walaupun kisah ini masih jadi perdebatan karena para sejarawan belum menemukan bukti Marx main saham, hanya dibuktikan dari kata-kata di surat itu. Nah, pertanyaannya, siapa sosok paman Marx yang kaya raya? Kerap ngasih duit juga untuk dia. Bahkan Marx bilang sering numpang di rumah pamannya itu. Well, namanya adalah Lion Philips. Dan yes, ada nama Philips di sana. Faktanya dia adalah kakek dari Gerard dan Anton Philips, dua orang yang mendirikan Philips Electronics, perusahaan elektronik terkemuka di dunia yang kita kenal dengan slogan terus terang, terang terus. Sebelum lanjut, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik bersama Klub The Politika lagi bikin merch berupa jersey bola nih. Kalian bisa pesan dan request nama yang ditulis di jersey tersebut dengan nama tokoh politik atau sejarah yang kalian inginkan. Bisa dipakai untuk main futsal atau buat jalan-jalan ke mall. Ke kantor boleh juga, kalau nggak dimarahin bos tentunya. Link pembelian di kolom deskripsi. Oke, back to cerita soal Marx. Jadi bukan rahasia lagi bahwa Marx memang punya hubungan spesial dengan keluarga Philips. Keluarga Marx dan keluarga Philips berasal dari komunitas Yahudi di Belanda. Salah satu anggota penting keluarga ini adalah Lion Philips, seorang pengusaha kaya yang mengelola pabrik tembakau. Lion tidak hanya seorang pebisnis sukses, tetapi juga seorang yang memiliki ketertarikan pada ide-ide intelektual dan kebebasan politik. Nah, Lion menikah dengan Sophie Pressburg yang merupakan bibi dari Karl Marx. Jadi ibunya Marx yang namanya Henriette Pressburg adalah saudari kandung dari Sophie Pressburg. Hubungan keluarga inilah yang membawa Marx dekat dengan keluarga Philips. Marx dan istrinya sering kali berkunjung ke rumah Lion dan Sophie di Zaltbommel, terutama di masa-masa sulit mereka saat Marx menghadapi tekanan politik dan ekonomi. Lion memang dikenal sebagai pengusaha sukses. Selain perusahaan tembakau, yang sangat mungkin bahan bakunya itu juga dari Indonesia, karena saat itu kita lagi dijajah oleh Belanda, Lion juga merintis perusahaan selimut. Relasi Marx dan Lion Philips juga tergambar dari surat menyurat di antara keduanya. Disebutkan ada setidaknya 7 surat dari Marx dan 7 surat dari Lion yang ditemukan. Relasi Marx dan Lion ini juga menjadi kuat karena hubungan yang buruk antara Marx dan ibunya Henriette. Makanya, si Lion kerap ngasih tunjangan buat Marx yang emang hidupnya pas-pasan. Selain sebagai donatur, Lion juga ternyata jadi teman diskusi juga bagi Marx. Makanya, ketika Marx pindah ke Inggris, ia tetap menjaga hubungan itu. Nah, Lion Philips ini punya anak yang namanya Frederick Philips, seorang industrialis dan bankir. Frederick ini menikah dengan Maria Elizabeth Heilighurst, seorang wanita Belanda yang lahir dan besar di Batavia. Yes, lahir di Jakarta. Makin dekat nih ceritanya ya. Anyway, dari pernikahan Frederick itu lahirlah 2 putri dan 7 putra. 2 di antaranya adalah Gerard dan Anton Philips. Gerard dan Anton inilah yang mendirikan Koninklijk Philips N.V. di Eindhoven pada tahun 1891, yang hingga kini kita kenal sebagai Philips, salah satu perusahaan elektronik papan atas di dunia. Seru juga ya pertalian sejarahnya. Tapi ya jadi menarik dan sekaligus kontras juga. Di satu sisi ada Marx yang bicara soal buruh dan komunisme, dan di sisi lain ada Philips, representasi dari kapitalisme ekonomi. Well, apapun itu, setidaknya kita bisa belajar bahwa garis waktu dan jalur nasib tak pernah bisa diukur. Sekuat-kuatnya komunisme atau Marxisme, ideologi terkuat dengan warisan terpanjang dalam sejarah, tetap saja uang. Gimana menurut kalian?